Selamat datang di video pembelajaran analisa laporan keuangan dengan cara melakukan analisa rasio. Oke, kali ini kita akan belajar menghitung dan menganalisa rasio coverage. Oke, di sel A23 kita ketik rasio coverage. Rasio coverage. Oke, ada dua rasio yang akan kita hitung di sini. Yang pertama adalah times interest earned. Oke, berapa kali? Kemudian yang kedua adalah rasio cash coverage. Juga berapa kali? Oke, jadi rasio coverage ini adalah rasio solvabilitas yang mirip-mirip dengan rasio likuiditas. Rasio ini adalah cerminan dari kemampuan keuangan perusahaan dalam membayar kewajiban biaya bunganya. Jadi kita lihat pada kemampuan membayar kewajiban biaya bunganya. Tentu saja semakin tinggi semakin baik. Oke, kita sekarang langsung saja mencoba menghitung rasio yang pertama, yaitu times interest earned. Oke. Rumusnya adalah laba operasional dibagi biaya bunga. Jadi di sel B24 kita ketik sama dengan, kemudian kita ke laporan laba rugi karena data-datanya ada di worksheet laporan laba rugi. Oke, kita ke sini, kemudian kita cari kita cari laba operasional. Oke, laba operasional ada di sel B11, kita bagi dengan biaya bunga. Klik OK. Kita lihat times interest earned perusahaan di tahun 2018 adalah 1,97 kali. Kita lihat berapa sih di tahun 2017. Kita copy saja rumus yang ada di sel B24 ke sel C24. Ketemu 3,35. Terjadi penurunan. Oke. Kita akan lihat konsistensinya dengan mengcopy rumus yang ada di sel D22. Kita copy, kemudian kita paste di sel D24. Kita bisa lihat rumusnya adalah if B24 dibagi C24 lebih besar atau sama dengan 1, yes, no. Kita klik OK di sini. Jadi memang tidak terlihat konsistensi, no, karena memang rasionya turun. Kemudian kita tetapkan batas minimumnya di filter. Batas minimum dari rasio ini adalah 2 kali. Dan batas maksimumnya adalah 5 kali. Kenapa rasio yang lebih besar dari 5 tergolong tidak baik? Karena kalau perusahaan memiliki kas yang lebih banyak disimpan di dalam perusahaan, maka artinya perusahaan melewatkan kesempatan untuk melakukan investasi. Jadi hal ini buruk. Oleh karena itu kita tetapkan standarnya yang wajar ada di antara 2 dan 5. Kita copy rumus yang ada di sel G22. Kita klik kanan. Kita copy, kemudian kita paste di sel G24. Kita lihat di sini untuk tahun 2018 rasio perusahaan di luar standar yang kita telah tentukan. Oleh karena itu keluar bad, 1,97 kurang dari 2. Kita mau lihat di tahun 2017 bagaimana. Di tahun 2017 rasio times interest earned perusahaan good. Karena nilainya 3,35 itu termasuk di dalam atau di antara 2 dan 5 sesuai dengan standar yang kita tentukan.
Selanjutnya, kita akan menghitung rasio yang kedua, yaitu cash coverage. Kita ketik sama dengan di sel B25. Rumusnya adalah laba operasional ditambah biaya depresiasi dibagi dengan biaya bunga. Jadi rasio ini lebih menggambarkan kenyataan dibanding dengan times interest earned ratio, karena memasukkan biaya depresiasi yang sebetulnya adalah biaya non-kas. Biaya yang sebetulnya perusahaan tidak pernah mengeluarkan uang kas untuk membayar biaya depresiasi. Oke, kita hitung, kita masukkan sama dengan, kemudian kurung, kemudian kita ke laporan laba rugi, ke laba operasional di sel B11, ditambah biaya depresiasi di sel B10, kurung tutup, kita bagi dengan biaya bunga di sel B12. Oke, ketemu 2,23. Sekarang kita copy rumus yang ada di sel B25 ke sel C25 untuk melihat berapa rasionya di tahun 2017. Oke, rasionya adalah 3,65 di tahun 2017 dan 2,23 di tahun 2018. Terjadi penurunan sama dengan times interest earned. Kita lihat di sini, kita copy ya, no, jadi memang tidak ada konsistensi. Oke, standarnya minimum adalah 1 kali, maksimum adalah 2,5 kali. Nah, kita lihat di sini rumusnya adalah B25 lebih besar atau sama dengan E25, atau B25 lebih kecil sama dengan F25. Jadi di tahun 2017 rasio perusahaan sebesar 3,65 itu memang di luar dari bracket batas minimum dan maksimum yang kita telah tentukan, 1 dan 2,5. Oke, jadi sebetulnya terlalu liquid, terlalu mampu untuk membayar biaya bunga, tapi termasuk dalam kategori buruk karena artinya perusahaan menyimpan terlalu banyak cash, di mana cash itu sebetulnya bisa diperuntukkan ke investasi-investasi yang lebih menguntungkan, yang menghasilkan tingkat pengembalian yang lebih besar. Oke, yang kedua, di tahun 2018 rasio cash coverage perusahaan sebetulnya turun, tapi malah masuk ke bracket yang sudah kita tentukan antara 1 dan 2,5. Oke, di sini menunjukkan bahwa cash coverage perusahaan di tahun 2018 bagus. Oke, jadi dari data yang ada ini kita bisa lihat bahwa memang terjadi penurunan dalam rasio coverage perusahaan karena tidak terlihat konsistensi di sini. Oke, no dan no. Oke, di sisi yang lain, rasio perusahaan di tahun 2018 dan 2017 juga menunjukkan signal yang kurang bagus, mix. Kalau saya sebut di sini adalah mix signal. Oke, karena miss di luar standar minimum dan maksimum yang kita telah tetapkan. Oke, jadi artinya di sini rasio cash coverage dan rasio times interest earned perusahaan itu menunjukkan mixed signal. Untuk menentukan apakah ini baik atau buruk, kita memerlukan data-data yang lebih panjang, misalnya 5 tahun atau 10 tahun. Oke, tapi overall di sini, kalau dari data yang ada di sini, kita bisa melihat bahwa rasio coverage perusahaan sebetulnya termasuk kategorinya cukup bagus. Oke, karena yang di sini miss dari 1,97 itu sebenarnya hanya sedikit, tidak signifikan. Oke, sekarang kita sudah menghitung dan menganalisa rasio coverage.